Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Afnan Nadir dengan NIM 1632310332. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas pertama dari mata kuliah Deep Learning di jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga. Pada kali ini kita akan membahas sebuah topik yang bernama backpropagation, dan di sini ada beberapa tugas. Untuk yang pertama ini yang akan kita uh, uh, yang akan kami jelaskan bersama, yaitu akan menjelaskan terkait perhitungan matematisnya. Yang pertama, kita akan melakukan pertimbangan terkait dua input masalah dengan variabel dependen berkelanjutan dan tanpa hidden layer. Jadi eh, mulai dari input X maupun weight yang digunakan itu murni terlihat pada arsitek algoritma. Nah, pertama kita akan mencari parameter apa yang perlu dipelajari. Tentu karena ini merupakan salah satu cabang dari neural networks, jadi kita akan memerlukan sebuah input atau X dan W atau weight. Dan ada beberapa faktor penentu yaitu bias yang akan diperlukan. Nah, pertama kita akan menentukan rumus dari model dulu, yang tentunya itu adalah hasil kumulatif atau sigma, atau dalam hal ini itu karena hanya menggunakan dua input saja yaitu X1 dan X2, maka rumus modelnya adalah bias plus W1 kali X1 plus W2 kali X2, yang dimana X itu merupakan input, dimana loss adalah merupakan perkalian hasil dari model dikurangi dengan Y atau output, yang dimana itu dikurungkan dan dikuadratkan. Jadi untuk rumus loss adalah bias plus W1X1 plus W2X2 min Y kuadrat. Yang mana kalau untuk menentukan semacam tuh, karena ini akan menggunakan back propagation, maka kita akan melakukan turunan untuk mencari istilahnya itu nilai dari proses-proses sebelumnya. Maka kita akan menanggalkan setiap parameter-parameter yang digunakan di model ini dan mencari turunan dari masing-masing parameternya. Bisa kita lihat untuk parameter yang diambil yaitu bias, weight pertama, dan weight kedua. Nah, di sini kita bisa lihat untuk rumus loss sendiri tadi adalah sederhananya adalah model dikurangin output dikuadratkan, berarti kita cari sendiri. Kita akan melakukan menurunkan masing-masing parameter dari rumus yang ada. Yang pertama kita akan menurunkan dB terhadap d loss. Kita akan menurunkan dB terhadap d loss. Yang pertama, karena dB itu berdiri sendiri, tidak memiliki koefisien atau tidak bersandar dengan variabel lain, maka eh, pangkatnya hanya digeser saja, ditaruh di depan. Hal lain terjadi untuk weight pertama dan weight kedua karena memiliki variabel berupa X sebagai input, maka untuk variabelnya ditaruh di belakang di luar kurung, yaitu X1 dan X2. Nah, selanjutnya adalah ya kita akan melakukan semacam permisalan. Jika untuk eh, input dan berat pertama yaitu W1X1 itu dirubah menjadi A1 dan W2X2 itu menjadi A2, maka kita simpulkan bahwa rumus untuk model itu adalah bias plus A1 plus A2, yang mana kita simpulkan menjadi Y topi. Nah, untuk loss sendiri karena kita sudah mengalami simplifikasi variabel di atas, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk rumus loss adalah Y topi min Y kuadrat. Nah, dilanjut untuk karena rumus sudah ketemu, kita akan melakukan eh, menurunkan lagi masing-masing variabel parameter yang telah ditentukan yaitu B, W1 dan W2 terhadap rumus eh, terhadap rumus loss menggunakan Y-topi, via Y-topi. Karena kalau tadi itu hanya menurunkan satu ini saja ya. Cuman kalau ini berarti via Y-topi. Nah, kita akan menurunkan masing-masing parameter menggunakan Y-topi tentunya, karena untuk yang di bias kita akan D loss per dB sama dengan D loss per D Y-topi. Kenapa gitu? Karena di dalam rumus loss itu terdapat Y-topi, yang dimana di dalam Y-topi terhadap B. Itu semacam segi piramida terbalik lah. Jadi kayak B itu termasuk bagian dari Y-topi, Y-topi termasuk bagian dari loss. Makanya proses seperti itu. Begitupun juga sama untuk mencari untuk weight pertama. Loss itu ada, di dalam loss ada D-topi, D-topi di dalamnya ada A1, dan di dalam A1 ada W1. Itu hal yang sama untuk W2 juga. Maka dari itu bisa diambil kesimpulan bahwa untuk rumus
hasil turunan dari d loss per dy adalah 2y topi per y topi min y. Untuk y topi sendiri jika diturunkan hasilnya menjadi 1, untuk A1 jika diturunkan menjadi X1 dan A2 jadi X2. Terus kita akan melakukan substitusi dari hasil yang sudah diketahui tadi. Untuk pertama, karena dy topi per db itu hasilnya sama dengan 1, maka untuk rumus ini bisa didapatkan adalah 2 y topi min y kali 1, hanya ada di bawahnya juga sama, hanya saja di sini terdapat tambahan dari A1 per W1 menghasilkan X1 dan di sini X2. Nah, berikut adalah semacam peta konsep dari backpropagation yang sebenarnya hampir sama, hampir mirip dengan eh, neural network, hanya saja ini tidak berjalan satu arah tetapi dua arah. Dimulai dari pengkalian antara input dan weight menjadikan A1 yang kemudian akan ditambah dengan input dan weight lainnya yaitu A2, kemudian ditambah dengan bias, kemudian menghasilkan rumus model yang dimana dilambangkan dengan diatopi. Kemudian akan dikurangi atau di hasil dikali kuadratkan dengan output yaitu Y, kemudian itu hasil menjadikan itu sebuah loss. Nah, untuk perhitungan saya untuk back propagation karena mundur, jadi akan ada step-stepnya sendiri. Yang pertama dari loss ditentukan dari akan mundur ke y topi akan ditentukan akan diisi oleh bias A1 dan A2. A1 A2 didapat dari hasil kali antara input dan berat dari masing-masing model. Ya, habis itu untuk mengalihkan semua turunan untuk mendapatkan jawaban setelah kita melakukan penurunan jadi dihasilkan 2 y topi min y kali 1 kali X1. Untuk soal pertama, sekian dari saya dan terima kasih. Baik, untuk tugas yang kedua yaitu penjelasan terkait kode program untuk binary, klasifikasi binari dan dalam data tabular untuk memprediksi penyakit jantung. Yang pertama, di sini udah ada beberapa section ya, di sini cukup lengkap dimulai dari pendahuluan dan preliminary teknis. Untuk selanjutnya ada pre-processing juga untuk pembangunan model menggunakan keras, terus menggunakan parameter yang dioptimisasi, terus tentunya akan melakukan training, evaluasi, dan untuk prediksi. Yang pertama ini untuk datanya menggunakan CSV, untuk feature-nya itu menggunakan mulai dari usia, terus kelamin, rasa sakit di dada yang dikategorikan dari 0 hingga 4 itu, terus selanjutnya ada resting blood pressure, terus kolesterol juga, sama gula darah. Selanjutnya ada resting elektrokardiogram dan beberapa fitur-fitur lainnya yang digunakan dalam dataset. Habis itu tentu kita akan melakukan penginstalan library yang diperlukan. Tentunya kita akan memerlukan TensorFlow, kemudian kita untuk sebagai pelatihan, kita menggunakan NumPy untuk numerik, perhitungan numerik, Pandas untuk melakukan training juga, dan selanjutnya kita akan menggunakan Matplotlib untuk visualisasi data. Nah, pertama kita akan eh, melakukan membuat generator nomor secara acak lah. Kita menggunakan ini. Selanjutnya, setelah itu kita akan membaca data set yang telah dipilih, yaitu pada hard.csv menggunakan df pd.read.csv. Selanjutnya, habis itu melakukan sebelum melakukan pre-processing, ini akan membaca terlebih dahulu dan dilihat ada 303 row dan 14 kolom dengan 13 independent variable plus 1 variabel dependen. Jika dilihat ini untuk beberapa row dari dataset sebagai overview. Setelah itu kita akan melakukan semacam membaca data juga. Selanjutnya kita akan melakukan pre-processing untuk melakukan pengkategorian variabel dan mulai dari yang kategori yang sifatnya numerik maupun kategorikal pada fitur-fitur di dataset yang digunakan.
karena tidak semuanya bersifat numerik, tapi juga ada yang menggunakan tingkat atau kategori ya. Setelah itu kita akan mencocokkan dan memisahkan yang mana numerik dan mana yang kategorikal. Nah, setelah itu kita melakukan pre-processing dan standarisasi data dan beberapa data cleaning juga. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan build model. Nah, build model ini kita mendefinisikan model menggunakan keras. Tentu kita akan melakukan definisi model. Eh, Selanjutnya, setelah itu kita akan set untuk visualisasi secara grafis untuk jaringannya yang digunakan dalam model plot. Itu seperti ini, tentu ini ada input satu, terus ini ada hidden input, dan kemudian akan dilanjutkan ke output. Ini secara data yang terlihat ya. Terus kita juga akan melakukan ngeset parameter yang dioptimasi, mulai dari misal contoh untuk optimizer menggunakan Adam, terus loss untuk binary cross entropy, dan matrix menggunakan akurasi. Nah, untuk train model, kita akan melakukan train model mulai dari train dari X, Y, dengan pengulangan sebanyak 300 dan batch size sebanyak 32, verbosnya 1, dan validation split 0,2. Ya, dilanjut setelah itu kita melihat kayak semacam matrix evaluasi ya, yang kita lihat menggunakan training and validation loss. Terlihat bahwa untuk dalam pengulangan 300, model mulai stabil pada pengulangan ke 150 ke atas. Tentunya ini masih memerlukan banyak sekali pengulangan atau epoch ya, untuk diperbanyak mungkin hingga normalis 1000 agar model itu bisa jauh lebih stabil dalam pengulangannya. Yang mengartikan konvergen lah dalam untuk siap digunakan seperti itu. Tentu untuk overfittingnya tentu karena masih sangat tidak belum stabil ya dalam tabelnya. Tentu ini masih sangat overfitting dan diperlukan pengulangan lanjutan untuk menjadikan model lebih konvergen. Selanjutnya itu ada training dan validation akurasi juga yang tadi karena dipanggil sebanyak 300 epoch juga menunjukkan hasil yang lumayan meningkat, peningkatan yang cukup signifikan di pengulangan atau epoch dari 0 ke 50. Selanjutnya untuk model evaluasi itu akurasi sebanyak 83,6%, loss 38,6%. Selesai. Demikian dari saya penjelasannya, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.